Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan ini. Pada perkuliahan ini kita akan membahas berkaitan dengan domisili. Tentunya setiap kita memiliki domisili kita masing-masing yang ditunjukkan di dalam kartu tanda penduduk. Nah, apakah pengertian dari domisili dan bagaimana jenis-jenis dari domisili ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domisili ini? Baiklah, kita akan langsung bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari domisili itu sendiri. Jadi secara sederhananya, setelah dirangkum dari pendapat beberapa para ahli dan berdasarkan hukum perdata, jadi domisili itu adalah tempat tinggal yang sah dari seseorang yang melakukan perbuatan atau hubungan hukum. Jadi di sini domisili itu adalah tempat tinggal yang sah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, dalam hukum, domisili ini berkaitan dengan kepastian hukum terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Ini ada 4 hal yang berkaitan dengan kepastian hukum domisili ini. Yang pertama itu adalah kepastian untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan perkawinan. Nah, hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak. Ini dalam pasal 76 KUH Perdata. Tapi dalam hukum Indonesia, dalam undang-undang perkawinan itu dimungkinkan seseorang itu atau dibolehkan seseorang itu menikah di tempat di luar domisilinya. Misalkan ada seseorang yang berdomisili di suatu kabupaten tetapi dia memiliki kampung halaman di kabupaten yang berbeda, maka ini dapat diajukan permohonan untuk melakukan perkawinan di kabupaten kampung halamannya, tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah ataupun kantor urusan agama. Yang kedua adalah kepastian untuk menentukan di mana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. Ini berkaitan dengan hukum perdata. Misalkan di dalam gugatan kita melakukan gugatan, maka tergugat itu dipanggil berdasarkan domisili yang tertera di dalam kartu tanda penduduknya. Yang ketiga adalah kepastian untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Dalam HIR ini pengadilan yang berwenang adalah berwenang untuk mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum di mana penggugat atau tergugat berdomisili. Ini dalam pasal 118 ayat 1 dan 2 HIR. Ini adalah kompetensi dari pengadilan. Misalkan di pengadilan negeri ataupun yang berkaitan dengan perdata, maka seseorang itu orang yang tinggal di satu kabupaten, maka yang kompetensi yang mengadili dari seseorang itu tergugat ataupun penggugat adalah pengadilan di tempat dia berdomisili. Nah, selanjutnya adalah kepastian rumah kematian. Ini penentuan rumah kematian berkaitan erat dengan ketentuan hukum waris. Jadi domisili ini juga sangat penting bagi kepastian rumah kematian. Ini berdasarkan nanti juga dikaitkan dengan hukum waris nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis domisili. Ini ada 2 pokok besar dari jenis-jenis domisili ini, dan nantinya di dalam pokok besar ini juga ada pembagian dari pokok-pokok tersebut. Yang pertama itu adalah domisili sesungguhnya. Nah, domisili sesungguhnya ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis lagi, yaitu yang pertama adalah domisili sukarela atau mandiri, yaitu tempat tinggal yang tidak terikat atau tidak tergantung pada orang lain. Ia bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri. Domisili sukarela atau mandiri ini sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 KUH Perdata. Nah, domisili ini biasanya dapat dibuktikan dengan KTP. Selanjutnya yang kedua adalah domisili wajib atau domisili terikat. Merupakan tempat tinggal yang tergantung atau mengikuti tempat tinggal orang lain. Ini menurut Prawiro Hamijoyo dan Pohan, orang yang dapat dikatakan mempunyai domisili wajib adalah, yaitu yang pertama adalah
seorang istri dengan catatan tidak dalam keadaan pisah meja dan pisah ranjang, maka hukum menentukan bahwa domisili seorang istri adalah sesuai dengan domisili suaminya. Ini pasal 21 KUH Perdata. Yang kedua, anak-anak yang masih minjarjing, yaitu minor atau kecil, mengikuti tempat tinggal orang tuanya atau walinya. Ini wajib ikut kepada orang tua atau walinya. Yang ketiga adalah orang yang berada di bawah pengampuan. Jadi orang-orang yang berada di bawah pengampuan atau kuratel ini, tempat tinggalnya adalah di tempat tinggal kurator atau orang yang mengampunya. Ini berkaitan dengan pasal 21 KUH Perdata. Yang keempat adalah buruh. Ini dianggap berdomisili di rumah majikannya. Nah, yang kedua adalah domisili yang dipilih atau pilihan. Domisili yang dipilih atau pilihan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis juga, yaitu yang pertama adalah domisili yang dipilih berdasarkan ketentuan undang-undang. Ini atau dipilihkan oleh ketentuan undang-undang. Contohnya adalah pasal 11 ayat 1B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Dalam undang-undang ini disyaratkan bagi mereka yang tinggal di luar negeri untuk mencantumkan domisili pilihannya di Indonesia. Jadi ini khusus bagi orang-orang yang berada di luar negeri. Jadi bisa memilih atau pilihan yang ditentukan oleh pemerintah atau undang-undang ini harus memilih tempat domisili pilihannya, yaitu di daerah Indonesia. Selanjutnya adalah domisili yang dipilih secara bebas dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Domisili bebas adalah sesuai dengan ketentuan pasal 24 KUH Perdata, di mana untuk suatu urusan tertentu atau hubungan hukum, pihak-pihak yang berkepentingan atau salah satu dari mereka secara bebas berhak memilih tempat tinggal yang lain dari tempat tinggal mereka melalui suatu akta. Nah, ini dapat dicontohkan memilih atau menentukan dalam surat perjanjian atau pengadilan negeri mana yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa. Ini adalah berdasarkan suatu akta ini dapat kita contohkan sebagai surat keterangan domisili sementara. Misalkan KTP kita berbeda dengan tempat tinggal kita, maka kita dapat mengurusnya untuk membuat keterangan surat domisili sementara yang mana nantinya juga dapat dipergunakan untuk urusan di pengadilan. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pada seluruh mahasiswa karena telah mengikuti perkuliahan ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan memahami tentang domisili ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.